Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece chapter 1066 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Tekad Ohara. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Sanji, Franky, Usopp, Nami, dan Robin. Seperti yang kita tahu, mereka sedang bersama Vegapunk Shaka di laboratorium. Mereka terkejut ketika mendengar Shaka bilang bahwa teknologi di Pulau Egghead adalah teknologi masa lalu. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah pada zaman dahulu kala memang ada teknologi seperti di Pulau Egghead. Shaka pun menjawab, menurut perkiraannya memang benar seperti itu. Bahkan ada mesin modern yang juga diciptakan pada zaman yang sama, yaitu sekitar 900 tahun yang lalu. Mendengar itu, Robin langsung bilang, apakah mesin yang dimaksud itu dibuat pada abad kekosongan? Shaka pun balik bertanya kepada Robin tentang seberapa jauh yang Robin ketahui tentang abad kekosongan. Saat Robin masih diam usai mendapatkan pertanyaan dari Shaka, Shaka berkata mungkin sulit bagi Robin untuk mengingat apa yang dia tahu karena Robin memiliki masa lalu kelam yang berkaitan dengan Ohara. Shaka menceritakan soal Pulau Ohara yang dihancurkan oleh Angkatan Laut menggunakan Buster Call 22 tahun yang lalu. Shaka menyadari bahwa alasan mengapa insiden Ohara terjadi karena para arkeolog Ohara telah mengetahui soal eksistensi dari kerajaan kuno. Shaka juga tahu bahwa kerajaan kuno merupakan negeri yang berperang melawan aliansi 20 kerajaan dalam abad kekosongan. Seperti yang kita tahu, pada kemudian hari, para pemimpin dari aliansi 20 kerajaan tersebut mendirikan pemerintah dunia. Lalu, kabar dan keberadaan dari kerajaan kuno pun menghilang tanpa diketahui oleh siapapun. Semua hal yang berkaitan dengan kerajaan tersebut sebisa mungkin dihapus dari sejarah. Mendengar penjelasan Shaka membuat Nami dan Usopp sangat terkejut, sedangkan Franky menjadi semangat. Di sana, Sanji juga kaget, lalu Sanji memahami bahwa semua yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan kuno akan dimusnahkan. Shaka pun membenarkan perkataan tersebut, karena Pulau Ohara juga musnah akibat orang-orang di sana mengetahui tentang hal itu. Nami dan Usopp pun menjadi panik, karena tadi mereka baru saja mendengar penjelasan Shaka soal kerajaan kuno. Sehingga sekarang mereka telah mengetahui soal kerajaan tersebut. Namun, Shaka berkata bahwa apa yang dia katakan itu masih sebatas hipotesis. Shaka kemudian bilang kepada Robin, jika hanya karena hipotesis semacam itu Pulau Ohara dimusnahkan, maka berarti pemerintah dunia tahu bahwa hipotesis tersebut telah sangat dekat dengan kebenaran. Robin menanggapi dengan berkata bahwa dengan posisi Vegapunk yang sekarang, harusnya dia mengatakan itu kepada pemerintah dunia. Namun, Shaka mengatakan dia pun akan dihabisi apabila membicarakan tentang itu. Usopp merasa semakin khawatir karena semakin banyak informasi berbahaya yang dia dengar. Setelah itu, Robin bertanya dari mana Vegapunk meneliti tentang keberadaan dari kerajaan itu, mengingat semua literatur di Ohara semuanya sudah musnah. Shaka pun menjawab bahwa tekad Ohara masih belum musnah dan Shaka menceritakan tentang hal menarik yang berkaitan dengan insiden di Ohara. Pada hari di mana Pulau Ohara dihancurkan, dunia menjadi heboh sebab Ohara yang disebut sebagai negeri dengan pengetahuan terbaik di dunia telah dilenyapkan dan yang diketahui berhasil selamat dari sana hanya seorang gadis kecil saja. Gadis kecil yang dimaksud adalah Nico Robin. Beberapa bulan setelah insiden Ohara, Vegapunk datang ke sana untuk memberikan bunga di tempat kematian Profesor Clover. Robin kaget karena ternyata Vegapunk mengenal Profesor Clover. Shaka bilang bahwa Clover adalah seseorang yang sangat terobsesi dengan abad kekosongan, sehingga Clover mengelilingi dunia untuk mengumpulkan semua literatur yang ada. Atas tindakan dari Clover itu, dia sudah pernah ditangkap dan dihukum oleh Angkatan Laut sebanyak 10 kali. Di sisi lain, namanya semakin terkenal sebagai seorang arkeolog yang sangat hebat.
Berkat Clover, Pulau Ohara akhirnya menjadi tanah para arkeolog. Tetapi, justru karena pengetahuan dari para arkeolog itulah insiden Ohara harus terjadi. Saat dulu Vegapunk datang ke sana, pohon pengetahuan telah dibakar habis akibat Buster Call. Setelah itu, Vegapunk terkejut karena di danau tengah pulau penuh dengan buku-buku. Para ilmuwan yang ada di sana bertaruh nyawa demi menyelamatkan buku-buku itu, karena literatur tersebut merupakan warisan untuk masa depan. Para pasukan angkatan laut tidak menyadari tentang buku-buku itu, sehingga bisa dibilang Ohara menang telak karena sukses menyelamatkan literatur berharga. Saat mendengar itu, Robin menjadi teringat akan insiden Ohara, sehingga dia pun menangis. Setelah itu, Robin berkata bahwa perkiraan dari Vegapunk memang benar, sebab para arkeolog di Pulau Ohara telah berhasil menguak tentang kerajaan kuno. Robin kemudian bertanya, sekarang ada di mana semua literatur dari Ohara itu? Untuk menjawab pertanyaan Robin, Shaka lanjut menceritakan tentang kisah masa lalu saat Vegapunk datang ke Pulau Ohara. Saat melihat danau yang penuh buku, Vegapunk juga menyaksikan sekelompok raksasa yang sedang mengambil buku-buku tersebut. Ketika Vegapunk masih bertanya-tanya mengapa para raksasa itu berada di sana, seseorang muncul dari belakang Vegapunk. Orang itu adalah Monkey D. Dragon. Sebulan setelah insiden Ohara, Dragon terlihat masih belum memiliki tato di wajahnya. Saat itu, Dragon dan Vegapunk telah saling mengenal. Wujud dari Vegapunk pun terlihat, yang mana dia memiliki kepala panjang dan besar, serta lidah yang panjang. Vegapunk terkejut mengapa Dragon berada di sana. Dragon menjawab bahwa dia mengenal Profesor Clover, dan dia membawa bunga untuk diletakkan di makam Clover. Dragon bilang kepada Vegapunk bahwa dia sudah mencari tahu tentang para raksasa yang menarik buku-buku dari danau itu. Mereka bukan bandit, melainkan para raksasa dari Elbaf yang mengetahui soal literatur itu. Para raksasa tersebut dipimpin oleh seseorang dengan tubuh yang dipenuhi oleh perban. Orang itu berkata kepada Dragon bahwa dia tidak ingin aset-aset yang ditinggalkan itu terhapus dari sejarah. Dragon pun lega karena buku-buku itu tidak hancur. Dia juga bilang bahwa Vegapunk yang bekerja untuk pemerintah dunia hanya akan menjadi anjing pemerintah dunia. Padahal sebelumnya Vegapunk pernah ditawari untuk bergabung ke dalam pasukan revolusi. Tapi Vegapunk menolak. Dia menanggapi itu dengan berkata bahwa pasukan revolusi saat itu hanyalah kelompok miskin, sehingga pengetahuan dan kehebatan Vegapunk tidak akan terlalu berguna di dalam kelompok tanpa dana besar itu. Karena itulah, Vegapunk lebih memilih bekerja untuk pemerintah dunia dan angkatan laut, karena mereka organisasi yang sangat besar. Dragon berkata, melihat apa yang terjadi di Ohara membuat dia sangat marah. Dragon bertekad untuk mengumpulkan banyak pasukan agar bisa melawan pemerintah dunia. Dragon berjanji bahwa dia akan mengubah dunia ini. Setelah itu, Dragon, Ivankov, dan Kuma yang mendirikan pasukan revolusi berhasil menghebohkan dunia. Para kru bajak laut topi jerami di hadapan Shaka terkejut mendengar cerita itu. Kisah yang Shaka ceritakan pun masih berlanjut, yang mana pada masa lalu, secara diam-diam Vegapunk datang ke Pulau Elbaf untuk mempelajari buku-buku dari Ohara yang sudah disimpan di sana. Pemimpin dari kelompok raksasa yang mengambil buku-buku itu mengizinkan Vegapunk untuk membaca semuanya, sehingga Vegapunk pun mengetahui dan menghafal tentang isi buku-buku itu yang sangat membantunya dalam kemajuan penelitiannya. Ketika mendengar cerita Vegapunk, Robin menyadari bahwa pemimpin dari para raksasa yang mengambil buku-buku itu adalah Jaguar di Sao. Robin sangat terharu mengetahui Sao masih hidup. Dia bertanya kepada Shaka di mana Saul berada. Lalu Shaka bilang bahwa Saul bersembunyi di tempat rahasia. Robin pun berterima kasih usai mendengar cerita dari Shaka. Setelah itu, Shaka membuat sepatu dom mereka berjalan otomatis menuju ke suatu tempat karena ada yang ingin Shaka perlihatkan kepada mereka semua. Beralih ke tempat pembuangan, di sana Luffy dan Chopper sedang berusaha mengaktifkan robot kuno yang mereka temukan. Namun tiba-tiba robot tersebut mengeluarkan semacam gelombang dan ada seseorang meminta tolong dari dalam robot itu. Luffy pun menarik keluar orang tersebut yang mana ternyata dia adalah Vegapunk asli. Vegapunk asli berniat mengaktifkan kembali robot kuno itu, tapi dia masih gagal.
Wujud dari Vegapunk asli saat ini agak berbeda dari apa yang terlihat di kilas Bali. Kepalanya tampak sudah mengecil, yang mana menandakan bahwa dia telah membagi-bagi otaknya kepada para klonnya. Ketika Vegapunk melihat Luffy, dia pun menyebut Luffy sebagai putra Dragon. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia tahu Luffy akan datang. Vegapunk mengenal Bonnie dan berkata bahwa dia senang Bonnie baik-baik saja. Cerita dalam arc Egghead akan semakin menarik karena Vegapunk asli sudah muncul. Akan ada lebih banyak misteri besar yang mulai terungkap. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1066. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.